Halo, selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Hari ini, kami punya kabar besar dari dunia sepak bola Brasil. Carlo Ancelotti, pelatih legendaris yang kini menangani timnas Brasil, akhirnya resmi mengumumkan skuadnya untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Yang cukup mengejutkan, beberapa nama besar seperti Neymar, Ederson, dan Eder Militao tidak dipanggil. Kabar yang beredar, mereka absen karena mengalami cedera. Hal ini tentu jadi ujian berat bagi Ancelotti, yang harus segera meramu strategi baru untuk memastikan Seleção tetap kompetitif. Dalam video kali ini, Raftel Sport akan mengulas formasi potensial starting 11 era Ancelotti, yang kabarnya bakal mengandalkan formasi 4-3-3. Penasaran siapa saja yang akan menjadi tulang punggung Brasil? Yuk, simak sampai tuntas. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru. Penjaga gawang, Alisson Becker. Penjaga gawang yang akan menjadi tulang punggung formasi baru era Carlo Ancelotti adalah Alisson Becker. Penjaga gawang Liverpool ini sudah lama menjadi andalan timnas Brasil dan posisinya sebagai kiper utama sepertinya tidak akan tergantikan. Terlebih lagi, Alisson baru saja mengantarkan Liverpool meraih gelar juara Liga Inggris musim 2024 hingga 2025, sebuah pencapaian yang tentu semakin menegaskan kualitasnya. Sepanjang musim tersebut, Alisson tampil sangat solid di bawah mistar gawang. Dari total 28 pertandingan yang dia jalani, Alisson berhasil mencatatkan 10 kali clean sheet. Angka ini jelas menunjukkan betapa krusialnya peran Alisson dalam menjaga gawang tetap aman dari kebobolan. Dengan segudang pengalaman dan ketenangannya dalam menghadapi tekanan, Alisson diyakini menjadi fondasi kokoh bagi lini belakang Brasil. Kita semua tentu berharap dia bisa mempertahankan performa gemilangnya dan membawa Seleção kembali ke jalur kemenangan. Bek kanan, Danilo. Bek kanan timnas Brasil era Carlo Ancelotti kemungkinan besar akan diisi oleh Danilo. Pemain yang satu ini sudah kenyang pengalaman, baik di level klub maupun internasional. Danilo telah merasakan panasnya persaingan di beberapa klub top Eropa seperti Real Madrid, Manchester City, Juventus, dan FC Porto. Saat ini, ia kembali bermain di Liga Brasil bersama Flamengo, membawa aura pengalaman dan ketangguhan yang tidak diragukan lagi. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Danilo tetap menjadi pilihan utama berkat kemampuannya membaca permainan, kecepatan, dan naluri bertahan yang kuat. Selain itu, pengalaman panjangnya bermain di berbagai liga top Eropa tentu menjadi modal berharga untuk memimpin lini pertahanan Brasil. Dengan semua kualitas tersebut, Danilo sepertinya akan menjadi pilar penting di posisi bek kanan, membantu Seleção tampil solid dan penuh semangat di era Ancelotti ini. Bek tengah, Marquinhos. Bek tengah yang berpotensi menjadi kapten tim nasional Brasil di era Carlo Ancelotti adalah Marquinhos. Pemain yang saat ini memperkuat Paris Saint-Germain ini memang sudah lama menjadi andalan di lini belakang Seleção. Tidak hanya solid dalam bertahan, Marquinhos juga memiliki kemampuan memimpin rekan-rekannya di lapangan. Musim ini, Marquinhos tampil sangat konsisten bersama PSG. Ia berhasil membawa timnya menjuarai Liga Prancis dan kini bersiap menghadapi partai final Liga Champions melawan Inter Milan. Performa gemilangnya menjadi bukti betapa pentingnya peran Marquinhos, baik di klub maupun timnas. Sebagai pemain dengan pengalaman panjang dan kualitas bertahan yang luar biasa, Marquinhos diyakini akan menjadi pilar penting sekaligus kapten yang bisa memberikan semangat dan motivasi untuk rekan-rekannya. Bersama Carlo Ancelotti, Marquinhos akan memimpin Seleção untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek tengah, Alejandro Ribeiro. Bek tengah lainnya yang menjadi pilihan menarik di era Carlo Ancelotti adalah Alejandro Ribeiro. Pemain berusia 25 tahun ini tampil sangat impresif bersama Los Lille musim ini. Dalam 30 pertandingan yang dia jalani, Alejandro Ribeiro menunjukkan konsistensi luar biasa. Tidak hanya solid dalam menjaga lini belakang, ia juga mampu memberikan kontribusi tambahan dengan mencatatkan 1 gol dan 1 assist sepanjang musim. Permainan agresif dan keberanian dalam duel udara menjadi nilai lebih bagi Alejandro Ribeiro. Hal ini membuatnya menjadi pasangan ideal bagi Marquinhos di jantung pertahanan Brasil. Ketenangannya dalam membaca permainan dan keahliannya dalam distribusi bola juga menjadi alasan mengapa Ancelotti akan memberinya kepercayaan di starting 11. Dengan performa yang stabil dan usia yang masih muda, Alejandro Ribeiro membawa energi dan kekuatan baru di lini belakang Brasil. Ia diharapkan menjadi tembok kokoh yang mampu meredam serangan lawan,
serta menjadi bagian penting dalam formasi potensial Ancelotti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kiri, Alex Sandro. Bek kiri di era Ancelotti kemungkinan besar akan diisi oleh Alex Sandro. Pemain berusia 34 tahun ini punya pengalaman segudang di kompetisi Eropa, pernah berseragam klub-klub elit seperti FC Porto dan Juventus. Kini, Alex Sandro memperkuat Flamengo FC di Liga Brasil, membawa segudang pengalaman yang sangat berharga bagi timnas Brasil. Meski usianya sudah cukup senior, Alex Sandro tetap menjadi opsi utama berkat keandalannya dalam bertahan maupun membantu serangan dari sisi kiri. Kemampuannya dalam membaca permainan, umpan-umpan akurat, serta kecepatannya dalam overlap menjadikan dia pemain yang tak tergantikan di pos bek kiri. Dengan pengalaman panjang dan jiwa kepemimpinannya, Alex Sandro diharapkan bisa menjadi mentor bagi para pemain muda serta menjaga kestabilan lini belakang Brasil. Carlo Ancelotti sepertinya akan memanfaatkan seluruh potensi Alex Sandro untuk menjaga keseimbangan tim dan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang bertahan, Casemiro. Gelandang bertahan yang akan menjadi pilar penting di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti adalah Casemiro. Siapa yang tidak kenal dengan pemain satu ini? Casemiro telah lama menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, dengan pengalaman yang begitu kaya di klub-klub top Eropa. Bersama Real Madrid, ia berhasil meraih banyak trofi, termasuk Liga Champions yang menjadi bukti kualitasnya di panggung tertinggi sepak bola. Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, Casemiro juga menjadi andalan di lini tengah Manchester United. Kekuatan fisiknya yang luar biasa, kemampuan dalam merebut bola, dan kecerdasannya dalam membaca permainan menjadikannya gelandang bertahan yang sangat disegani lawan. Kombinasi antara pengalaman, ketenangan, dan determinasi Casemiro menjadikannya pilar utama yang sangat diandalkan oleh Ancelotti. Ia tidak hanya berperan sebagai pemutus serangan lawan, tetapi juga sebagai pemain yang bisa memulai serangan balik cepat dengan distribusi bola yang akurat. Casemiro adalah jantung permainan Brasil yang akan menjaga keseimbangan dan stabilitas di lini tengah Seleção. Gelandang tengah, Bruno Guimaraes. Gelandang tengah yang akan menjadi salah satu motor serangan timnas Brasil adalah Bruno Guimaraes. Pemain berusia 27 tahun ini tampil luar biasa sepanjang musim bersama Newcastle United di Liga Inggris. Dalam 38 pertandingan yang dimainkan, Bruno berhasil mencetak 5 gol dan 6 assist, kontribusi yang sangat signifikan bagi timnya. Bruno Guimaraes dikenal sebagai gelandang yang lengkap, punya visi permainan yang tajam, distribusi bola yang akurat, dan kemampuan bertahan yang solid. Keunggulannya dalam duel fisik dan kecerdikan dalam membaca situasi membuatnya menjadi gelandang yang sulit tergantikan. Kepercayaan diri dan ketenangannya di lapangan juga menjadi aset penting bagi Brasil. Di era Carlo Ancelotti, Bruno Guimaraes akan memainkan peran vital sebagai penghubung antara lini belakang dan lini depan. Ia diharapkan mampu menjadi motor penggerak serangan sekaligus memberikan keseimbangan di lini tengah Seleção. Dengan performanya yang stabil, Bruno Guimaraes siap membawa Brasil melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang serang, Andreas Pereira. Di posisi gelandang serang, Carlo Ancelotti kemungkinan besar akan mengandalkan Andreas Pereira. Mantan pemain Manchester United ini menunjukkan performa yang luar biasa bersama Fulham di Liga Inggris musim 2024 hingga 2025. Dari 33 pertandingan yang ia jalani, Andreas berhasil mencetak 2 gol dan 6 assist, menjadi salah satu kreator serangan utama bagi timnya. Andreas Pereira dikenal dengan kreativitas dan visi permainannya yang sangat baik. Ia mampu menemukan celah di lini pertahanan lawan dan memberikan umpan-umpan kunci yang memanjakan para penyerang. Selain itu, kemampuannya dalam melakukan tendangan jarak jauh dan ketenangan di area final third menjadikannya senjata tambahan bagi Brasil. Dengan kematangan permainannya, Andreas Pereira siap menjadi salah satu otak serangan Seleção. Di bawah asuhan Ancelotti, peran Andreas akan sangat penting untuk membongkar pertahanan lawan dan menciptakan peluang emas bagi lini serang Brasil. Sebuah tambahan yang sangat berharga bagi skuad Brasil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang sayap kanan, Antony. Di posisi penyerang sayap kanan, Antony berpotensi besar menjadi andalan timnas Brasil di era Carlo Ancelotti. Setelah masa peminjaman dari Manchester United ke Real Betis di paruh musim, Antony langsung menunjukkan performa yang luar biasa bersama klub barunya. Dalam 25 pertandingan yang telah dimainkan bersama Real Betis, Antony sukses mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist. Statistik ini menunjukkan betapa tajam dan berbahayanya dia di lini serang. Kecepatan, kelincahan,
dan kemampuan dribelnya membuat Antony menjadi momok bagi pertahanan lawan. Selain itu, kemampuan Antony dalam menciptakan peluang dan membantu rekan setimnya membuatnya menjadi pemain yang sangat komplit di posisi sayap kanan. Dengan performa impresif seperti ini, tidak heran jika Carlo Ancelotti melirik Antony sebagai pilihan utama untuk mengisi sektor sayap kanan timnas Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang sayap kanan, Raphinha. Di posisi penyerang sayap kanan, Raphinha juga menjadi kandidat kuat di era Carlo Ancelotti. Pemain asal Brasil ini menjalani musim yang luar biasa bersama Barcelona. Musim ini, Raphinha sukses meraih 3 gelar bergengsi, Liga Spanyol, Supercopa, dan Copa del Rey. Performa Raphinha memang luar biasa. Dalam total 57 pertandingan di semua kompetisi musim ini, ia berhasil mencetak 34 gol dan memberikan 25 assist. Statistik yang fantastis ini menunjukkan betapa berbahayanya Raphinha di lini depan, baik dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang untuk rekan setim. Kecepatan, teknik, dan insting gol Raphinha menjadikannya salah satu penyerang sayap terbaik saat ini. Dengan kualitas seperti itu, tentu tak heran jika Carlo Ancelotti sangat mempertimbangkan Raphinha sebagai pilihan utama untuk mengisi posisi sayap kanan timnas Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya akan memberikan warna baru dan ancaman serius bagi pertahanan lawan. Penyerang tengah, Vinícius Junior. Di posisi penyerang tengah, Vinícius Junior diprediksi akan menjadi ujung tombak utama timnas Brasil di era Carlo Ancelotti. Sebagai bintang utama Seleção saat ini, Vinícius sudah menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain top dunia dengan kemampuan luar biasa. Vinícius Junior memiliki atribut yang sangat cocok untuk menjadi striker haus gol. Kecepatan, kelincahan, dan teknik dribbling yang memukau membuatnya sangat sulit dihentikan oleh bek lawan. Selain itu, insting golnya yang tajam menjadikannya ancaman konstan di kotak penalti. Tak hanya sekadar mencetak gol, Vinícius juga piawai dalam menciptakan peluang dan membantu rekan setimnya untuk mencetak gol. Dengan bakat dan performa konsistennya, Vinícius Junior menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti untuk memimpin lini depan Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ajang-ajang besar lainnya. Kehadirannya di lapangan selalu mampu mengubah jalannya pertandingan. Sebagai penutup, era baru timnas Brasil bersama Carlo Ancelotti menjanjikan banyak perubahan segar dan strategi yang lebih matang. Dengan skuad yang menggabungkan pemain berpengalaman seperti Alisson, Marquinhos, dan Casemiro, serta talenta-talenta muda dan potensial seperti Bruno Guimaraes, Vinícius Junior, dan Antony, Brasil siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ancelotti membawa visi dan pengalaman luar biasa yang diyakini mampu mengembalikan kejayaan Seleção di pentas internasional. Meskipun ada beberapa nama besar yang absen karena cedera, namun hal ini justru membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil gemilang dan membuktikan diri. Formasi 4-3-3 yang dipilih Ancelotti terlihat sangat seimbang antara pertahanan dan serangan, dengan komposisi pemain yang memiliki kualitas dan mental juara. Jadi, jangan lewatkan perkembangan terbaru dari skuad Brasil ini. Terus dukung timnas Brasil dan nantikan aksi mereka yang penuh semangat di panggung dunia.